Saudara Heri Haryanto Azumi, SAG MM, sebelum sambil ikrar, sumpah dan janji, apakah saudara bersedia mengemban amanah ini? Bersedia. Ucapkan apa yang saya sampaikan. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Demi Allah saya bersumpah berjanji. Demi Allah saya bersumpah berjanji. Satu, Satu, bahwa saya bahwa saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya ulangi, akan memenuhi hak dan kewajiban saya akan memenuhi hak dan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, akan selalu menjaga dan menjunjung tinggi akan selalu menjaga dan menjunjung tinggi harkat, martabat dan nama baik organisasi harkat, martabat dan nama baik organisasi dengan selalu tunduk dan patuh dengan selalu tunduk dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan organisasi APKRI lainnya. Dua, bahwa saya senantiasa taat dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 lainnya, dan segala undang-undang serta segala peraturan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memastikan kesempatan usaha dan memajukan kesejahteraan sosial pedagang kaki lima di seluruh wilayah Indonesia. Empat, bahwa apa yang saya kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan APKRI dalam rangka mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, bahwa saya akan memegang teguh rahasia organisasi dan mentaati disiplin organisasi. Di kawasan wisata Situ Bedongkelan, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Saudara Heri Haryanto Azumi, SAG MM, secara resmi saya kukuhkan sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia masa bakti 2017-2023. Terima kasih. Kita ini akan fokus dua hal ya. Yang pertama penataan ke dalam, dan kedua memperkuat ekosistem ekonomi rakyat. Jadi kalau dua ini sudah gabung, kemampuan di dalam bergabung dengan kesempatan, insya Allah kita akan menjadi pemain di negeri sendiri. Sesuai dengan arahan Ketum bahwa kita akan melakukan pembenahan di semua hal ya, agar ekosistem ekonomi rakyat terbangun, agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil, agar para pengusaha juga berpihak kepada rakyat kecil, sehingga tidak terjadi konflik. Ujungnya adalah bagaimana kedaulatan di tangan para pengusaha kecil kita, di tangan pedagang kaki lima kita, di tangan masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan kesempatan untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi tujuan dari revolusi itu adalah kesempatan yang lebih baik, perbaikan ekonomi rakyat, dan tentunya kesejahteraannya. Ya, pemerintah memang juga mengalami kesulitan di era pandemi ini. Karena itu tentunya kita harus berkolaborasi ya, antara ekosistem bisnis untuk rakyat kecil dengan program pemerintah, dengan lingkungan globalnya, itu harus jadi satu. Jadi kalau ini semua terjadi, insya Allah harapan kita akan terkabul. Tapi ini bukan pekerjaan ringan, karena memang harus melibatkan semua aktor, melibatkan semua faktor, sehingga apa kesulitan-kesulitan yang selama ini menjadi momok
para pedagang kecil itu bisa kita atasi. Laporan dari bawah, dari anggota, dapat bantuan nggak dari pemerintah selama pandemi? Ini ada sebagian sudah masuk mengatakan bahwa mereka mendapat bantuan, tapi tentu masih banyak yang belum dapat. Karena itu Ketua Umum kemarin sudah menyatakan bahwa kita siap mendukung pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan usaha untuk para pengusaha kecil kita. Ya. Ya begini, situasi realitas ekonomi rakyat kita ini boleh saya katakan di ujung tanduk. Di satu sisi pemerintah menggelorakan transformasi informal ke formal, digitalisasi. Di satu sisi pelaku ekonomi rakyat sebagian besar tidak memiliki kesiapan. Oleh karena itu, APRI terus mendorong pemerintah melakukan transformasi secara gradual, melibatkan organisasi, pimpinan organisasi yang selama ini menaungi mereka, dan yang paling penting, anggarannya disubsidi APBN. Untuk NIB, sertifikasi halal, SPP IRT, izin edar 64,5 juta UMKM harus dibudgetkan di APBN 100-200 triliun. Kami tanggal 15 September 2021 yang lalu sudah menyampaikan kepada Presiden. Presiden bilang sertifikasi halal tapi di lapangan 3 juta rupiah. NIB gratis, SPP IRT gratis, ternyata kenyataannya tidak gratis. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan bangkrut, 100-200 triliun dibudgetkan, supaya apa? Mohon maaf nih, tatkala ini tidak dihadirkan oleh negara, yang bisa memenuhi syarat NIB, SPP IRT, sertifikasi halal, dan izin edar, itu para pemain besar. Artinya, ekonomi rakyat akan dipaksa dicaplok oleh pemain besar. Ini nggak boleh terjadi. Itulah salah satu kenapa saya mengangkat Ketua Harian DPP APRI. Harus komunikasi lintas kelembagaan, pemerintah pusat, gubernur, bupati, wali kota, para pemain besar, TNI, Polri, dan kekuatan yang lain. Kenapa? Kalau tidak kita lakukan, tidak kita sengkuyuh bersama-sama, ini tidak lama waktunya. Anda mungkin pernah dengar ada franchise warung Tegal. Saya sidak ini, saya gak ngibul ini. Ya. Warung Tegal franchise ini subsidi. Di tempatnya rakyat 10.000 per piring, di sini bisa 8.000. Tempatnya bersih, tempat rakyat kumuh. Jaraknya cuma 100 meter. Kalau ini kita biarkan, ya ekonomi rakyat akan mati. Ini juga akan terjadi di sektor pertanian, nelayan, pedagang, warung kelontong. Oleh karena itu, kami punya target, Heri punya tanggung jawab mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis komunitas dan klaster spesifik. Kami tidak menentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, tidak. Tapi untuk ke depan, yang berbasis komunitas dan klaster spesifik yang akan menjadi garda depan ekonomi rakyat. Kalau kita gerambah uya, semua UMKM kita bina, jadi nggak bisa gitu. Yang bakso saja, yang kelontong saja, yang lele saja, yang petani saja. Ekosistem ekonomi rakyat. Ini tanggung jawab kita. Oleh karena itu tanggung jawabnya Pak Heri sebagai Ketua Harian, bagaimana merangkul semua kekuatan. Mau Yahudi, mau Nasoro, mau Buddha, mau Islam, mau Abangan, mau Kejawen, tidak penting. Yang penting semua bersama bersatu untuk ekonomi rakyat maju, berkembang dan unggul, sejahtera, berkeadilan. Gerakan-gerakan gerilya yang tadi Pak Ketum sebut, maksudnya apa tuh? Gerilya itu filosofis bangsa ini merebut kemerdekaan 17 Agustus 45. Gerilya juga mengandung substansi yang sangat mendasar. Ada tangan Tuhan di situ. Artinya dengan gerilya kita lakukan pendampingan dari hulu hingga hilir. Kita pagari rapat-rapat ekonomi rakyat, tapi kita tetap membangun partnership dengan dunia luar. Fondasi dasarnya tetap
kita tidak boleh keluar dari pembukaan Undang-Undang 45. Selalu menghadirkan tangan Tuhan, dan disitulah saya hakul yakin ekonomi rakyat di tengah pandemi ini memiliki kesadaran yang sangat besar untuk bersatu, untuk bangkit. Kenapa saya canangkan beasiswa PKL tahun 2013 di Lombok? Saya bilang, anak pedagang kaki lima itu punya peluang yang sangat besar menjadi pemimpin besar kesatuan dan sejati. Kenapa? Di balik kesulitan dan kecerdasan hidup ada energi yang tidak dimiliki oleh anak lain. Sama dengan hari ini, ketika pandemi ini ekonomi rakyat yang terawal dan terburuk terdampak, di situ ada adrenalin yang sangat kuat. Bersatu tangguh untuk menjalani kebangkitan. Namun kita punya referensi buruk, Pak Heri. 97-98 ekonomi rakyat jadi pahlawan bantalan ekonomi nasional. Tapi 23 tahun reformasi, ekonomi rakyat tetap dipinggirkan. Maka dari itu, tanggal 3-4 Maret 2022 besok, kita hadirkan Dewan Ekonomi Rakyat Nusantara, Rumah Besar Rakyat. Fungsinya cuma satu, mengayomi, melindungi, dan mengkanalisasi berbagai persoalan, hambatan, dan tantangan di era global. Terakhir Bang, harapan Abang. Harapan saya kepada pemerintah, kalau bahasa Jawanya, kedah luwe celak malang wong cilik, harus lebih dekat, lebih perhatian kepada orang kecil. Orang kecil itu dua, pelaku ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa. Kita jangan terlena. Saya punya anak dua, satu mahasiswa, satu insinyur. Dua-duanya gandrung Korean Wave. Begitu dengar ketoprak ludruk milik leluhur saya di Jawa Timur, alergi. Kita dorong pemerintah berpihak sama rakyat. Ekonominya ditempatkan pada porsi yang proporsional. Tatanan nilai budaya peradaban leluhur harus ditempatkan dan diuri-uri. Kalau tidak, bangsa ini akan hilang dari negara. Selama ini kan perhatian pemerintah besar. Selama ini pihak pemerintah cukup besar. Begini, dalam situasi pandemi banyak fasilitas insentif diberikan kepada rakyat. Saya akui itu. Dan saya dorong akhirnya ada bantuan tunai PKL dan warung untuk 1 juta PKL 2020, dan di 2022 ini ada 1 juta lagi. Ada juga BPUM dengan dana sekitar 28,8 triliun tahun 2020 dan 14,4 triliun tahun 2021, serta restrukturisasi KUR dan leasing. Itu sudah besar, tapi di lapangan masih banyak penyalahgunaan, tidak tepat sasaran. Oleh karena itu kita mengawal, kita hanya ingin satu, yang haknya rakyat harus sampai ke tangan rakyat, itu aja. Saya nggak minta apa-apa sama pemerintah. Yang kedua, statement dari pemerintah bahwa plafon kredit sudah mencapai 20%, itu harus dibuktikan. Sederhana kok logikanya. Selama pandemi COVID ini kan ekonomi rakyat macet, kena slik OJK. Tapi KUR 278 triliun ludes 2021. Ini dananya kemana? Padahal ini subsidi budget APBN-nya 36 triliun rupiah. Loh, kalau ini tidak efektif, lebih baik 36 triliun rupiah dikasih ketua harian kelola bangun ekosistem. Karena ini uang rakyat. Nah, 2022 ada 373,17 triliun dengan subsidi bunga 38 triliun. Saya minta kepada pemerintah transparan. Kalau haknya rakyat, sampaikan ke rakyat. Oleh karena itu, 15 September yang lalu Presiden Jokowi janji sama saya sebagai Ketua Umum AKLI. Presiden akan menerbitkan Perpu pemutihan BI checking dan slik OJK. Beliau sampaikan saya tidak melalui undang-undang karena undang-undang terlalu lama. Akan Perpu. Tugasnya Heri sekali lagi mengawal Perpu segera diterbitkan oleh Presiden Jokowi.
kalau ini terbit, mohon maaf, ekonomi rakyat akan bangkit tidak seperti yang kita bayangkan. Akan melonjak begini. Karena sesuai dengan ilmu kedokteran, adrenalin itu kalau kita terpaksa gitu, lompat tembok ini bisa sana kan gitu. Nah itu yang saya harapkan, kehadiran ketua harian ini bisa menambah adrenalin terbarukan dalam kerangka untuk mengawal kebijakan negara, mengawal para pengusaha besar, swasta domestik maupun asing, termasuk CSR. Kemana duitnya? Saya baru dengar hari ini. Saya bukan anti siapa tidak. Saya setiap masuk ke tempat perbelanjaan, dengar suara seseorang di ATM-nya bank milik pemerintah. Ini kan konyol. Itu nggak boleh mestinya. Budgetnya kasih kita, bagi-bagi ke rakyat. Gitu.